boleh, silakan. Sebentar aja. Jadi saya sepakat bahwa kasus ini harus dituntaskan. Kita tahu bahwa dalam korupsi. Jadi ini mudah sesungguhnya, Anda penyidik. Karena ada 3. Anda mantan penyidik maksudnya? Ya, bagi saya ini kan sangat mudah. Uangnya sudah Sangat ada. mudah, Sangat oke. mudah. Tapi sebelum sangat mudah itu kita lihat ada 3 struktur pelaku tindak pidana korupsi. Pertama adalah intellectual debtor. Ya, orang yang menjadi aktor intelektual di balik kasus korupsi ini. Kedua adalah koordinator yang menyambungkan antara keinginan dari intellectual debtor, kemudian dia akan mencoba untuk memanifestasikan kepada yang namanya eksekutor. Dalam kasus ini, ya saya melihat justru ya dalam pandangan saya, ya Febri itu bukanlah intellectual debtor. Ada lagi di atasnya? Tapi ada lagi di atasnya. Dia adalah koordinator justru. Dia koordinator? Koordinator bagi ada saya. Lagi aktor intelektual di atasnya. Karena 2 itu adalah eksekutor. Iya, Siapa? buku itu mesti dikasih Siapa? ke Yudik juga. Ya, kamu mesti baca buku itu, nanti ada di buku itu ada di situ. Paham bang. Kan Nah, kita tanggal 10 kita Enggak, supaya nggak terdistorsi bang. Ini menarik. Teori, karena di Bang. buku itu disebut itu. Betul, betul. Cuman aku garis bawahin, aku sebut alamannya lah. Ada itu dibaca, ada. Iya, oke. Saya belum baca bukunya lengkap. Tapi begini. Ya. Bahwa Febri Adriansyah, ex Jampitsus, bukanlah aktor intelektualnya. Ya, saya dulu bukan masih ada di atasnya. Betul. Yang pasti lebih berkuasa dari dia. Betul. Nah ini yang harus dicari. Makanya tim 9, ini kan nasi udah jadi bubur. KPK mengatakan hanya akan menunggu. Jadi KPK tidak akan ngambil alih, ini udah pastilah. Ya kan, makanya kenapa tim 9. Ini kasus besar banget dong sebenarnya. Besar banget bang. Besar banget. Ini bukan dan sekedar, jumlahnya triliunan pasti. Iya, ini saya duga bukan Ini sekitar 500 konspirasi miliar. Mas Aiman. Jadi benar kata beliau bang. Konspirasi tingkat tinggi Mas Aiman. Konspirasi Betul kata tingkat beliau. tinggi, Jadi iya. gini bang, 500 miliar aja ditumpuk. Iya. Pasti lebih banyak yang ada di luar sana. Teori gunung es selalu mengatakan apa yang terlihat lebih sedikit dari yang tidak terlihat. Seperti itu. Jadi saya sepakat sama abang. Tapi saya tanya, kalau ini kasus besar, kalau seandainya dibongkar semua, jangan-jangan Itu bisa banyak orang masuk penjara. termasuk pejabat-pejabat yang well known, populer sekarang misalnya. Oh, bisa jadi. Karena tadi kan ketika kita bicara dengan uang itu mengalir sampai jauh. Makanya kenapa di awal kepolisian waktu itu ingin sama dengan PPATK. Dan dalam PPATK itu sudah benar lihat apa yang dicari, transaksi yang mencurigakan. Nah, ketika transaksi mencurigakan, nomine-nomine inilah yang dicari. Dulu saya ingat sekali Pak Saud selalu menyuruh saya bikin flowchart Pak ya. Wah, bahkan beliau itu lebih lengkap flowchartnya dibandingkan saya, gitu kan. Jadi waktu itu penyidik kita nggak bisa ngibulin pimpinan, ya kan. Jadi maksud Yudi gini, Buat pembanding. ingin menjelaskan bahwa pimpinan itu harus detail. Dia harus lebih tahu, ya, kelakuannya si FA ini harus tahu, bosnya harus tahu. Kalau nggak tahu salah besar. Makanya itu kan 4 tahun, 2024 sampai 2026 tuh. Kalau dia nggak tahu tuh, ya lucu gitu Ya loh pasti kan. tahu lah Pak Saud, cuma pura-pura nggak tahu. Harus abang yang ngomong atau Pak Saud. Jangan. Ya pasti tahu lah, ya. Makanya ini saya bilang ini kan konspirasi tingkat tinggi Mas Aiman, ya. Di sini ya harus tegas-tegas saja lah. Ini maksud dan tujuan dengan terjadinya kasus-kasus seperti ini, selain udah kenyang terus muntah, ya. Yang kedua ini kan endingnya, ya itu tadi saya sampaikan. Mereka itu akan membantu Presiden dalam melaksanakan penegakan hukum atau konspirasi untuk menjatuhkan Prabowo, itu Mas Aiman. Itu yang paling penting. Oke. Anda melihat di situ ya? Kita membaca dari situ kok. Makanya saya mohon kepada Pak Prabowo untuk tidak ragu-ragu Mas. Segera copot, ganti aja. Masih banyak jaksa yang pinter. Ya. Masih banyak penegak hukum yang lebih kredibel daripada mempertahankan penyakit buat kita semua puyeng. Ya lakukan saja. Rakyat marah. Sebelum masyarakat marah, itu saya rasa itu. Oke. Ini pendukung yang benar. Loh kita fair. Pendukung yang benar nih ya. Ya kita fair loh. Bukan busuk. Kalau Pak Prabowo salah pun kita kritisi kok. Iya. Tapi kalau Pak Prabowo difitnah, dihina, dicaci maki, bahkan akan dijatuhkan, kami pun akan melawan. Kami akan melawan. Ya. Jadi sudahlah. Hentikan pembodohan masyarakat dan hentikan menzolimi Presiden Prabowo. Saya rasa itu. Wianja, silakan. Anda setuju ini apa yang kemudian disampaikan oleh Bung Iwan? Iya, saya mau melihatnya dari aspek kelembagaan ya, lembaga negara. Ini kan menyangkut 2 institusi penting, kepolisian dan kejaksaan, yang kedua-duanya adalah pembantu presiden. Mereka dipilih, diangkat oleh presiden. Jadi 2 institusi ini juga punya kewenangan untuk pemberantasan tindak pidana korupsi.
harusnya juga kita berharap Presiden punya strategi tentang bagaimana untuk memberantas tindak pidana korupsi pada periode masa jabatannya dengan dua institusi ini. Tapi kalau kita lihat sekarang ini seperti kalau dalam tim sepak bola ini saling tackle gitu. Saling tackle itu yang terjadi. Saling jegal, iya. Saling jegal. Nah, apalagi kalau kita lihat ini pemainnya kan sebenarnya ini kan pemain lama. Maksud saya itu adalah orang yang ada di posisinya dari pemerintahan sebelumnya. Jadi sebenarnya itu juga sesuatu yang oleh Presiden mesti dipertimbangkan. Kalau Presiden punya satu strategi baru untuk pemberantasan tindak pidana korupsi dengan melibatkan kejaksaan dan juga kepolisian, sebenarnya dia perlu susunan pemain yang juga baru gitu. Nah, kalau kita lihat dalam kasus FA ini, sebenarnya kalau saya melihat tidak ada upaya yang betul-betul serius dalam konteks penegakan hukum. Tidak ada upaya yang betul-betul serius dalam penegakan hukum. Betul. Oleh penegak hukum atau oleh siapa nih? Baik itu oleh kepolisian ataupun yang sekarang oleh kejaksaan. Kenapa Anda mengatakan itu? Kepolisian misalkan ada Polda Metro dan juga Kortas Tipikor memulai melakukan penggeledahan, penyitaan, sampai kemudian menetapkan tersangka. Tapi nggak dilanjutkan. Kenapa itu kemudian diserahkan? Ya, bukan dilimpahkan juga dalam konteks hukum acara pidana, tapi diserahkan kepada kejaksaan. Jadi mungkin ini yang seperti Bang Saud tadi sampaikan, Sa Ji Jing Hao gitu ya. Jadi bukan membunuh ayam, tapi membuat luka saja, itu bisa mempengaruhi keseluruhan institusi dalam melakukan tindakannya. Apalagi kalau kita lihat FA ini selain Jampitsus, mesti dilihat juga dia sebenarnya sebagai posisi dalam struktur yang lebih besar dalam konteks Pak Prabowo misalkan membuat Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Dia adalah ketua pelaksananya. Ya, dia yang kemudian banyak sekali yang sudah dilakukan denda administratif belasan sampai puluhan triliun. Penguasaan kembali kawasan hutan hampir 6 juta hektar, luas sekali itu. Hampir satu luas provinsi Jawa Timur. Sebagian diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara, bukan Agrinas Pangan. Tentu banyak juga orang yang tidak suka gitu ya, dengan apa yang dia lakukan. Meskipun kalau kita lihat sebenarnya lewat Satgas PKH, lalu ke Agrinas Palma, tidak sepenuhnya juga due process itu diterapkan. Saya tidak seperti Mas Sugeng tadi menyebut ada penyelewengan, tetapi ada juga tindakan-tindakan yang kurang legal, tidak ada legalitasnya. Misalkan yang sudah dikuasai oleh Satgas dilimpahkan atau diberikan kepada Agrinas Pangan, Agrinas Palma. Tidak ada dasar hukumnya. Sekarang Agrinas Palma menjadi perusahaan sawit terbesar di Indonesia dalam waktu 1 tahun, jutaan hektar yang dia kuasai, tapi tanpa ada HGU, tanpa ada izin usaha perkebunan gitu ya. Jadi itu yang terjadi. Tapi pasti banyaknya juga yang tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh FA. Nah, sekarang dilimpahkan ke kejaksaan. Apakah ini akan bisa mengungkap ini sepenuhnya? Saya juga tidak yakin. Karena biar bagaimanapun kejaksaan itu punya satu ideologi. Ideologi yang bahkan dicantumkan di dalam Undang-Undang Kejaksaan. Yang kalau dalam bahasa Belanda itu disebut dengan een ondelbaar. Maksudnya apa? Satu dan tidak terpisahkan. Ini satu kesatuan ini. Dan prinsip itu bahkan sudah ada bukan saja di Undang-Undang Kejaksaan sekarang, bahkan di Undang-Undang Kejaksaan sejak tahun 1961. Ini satu kesatuan. 9 orang itu bisa punya integritas yang baik, tim 9. Tapi kalau misalkan itu tidak sesuai dengan prinsip yang lebih tinggi atau keinginan lebih tinggi di atas mereka, tentu dalam konteks ini adalah Jaksa Agung, itu tidak akan terjadi apa-apa. Jadi menurut saya memang kalau ini mau dibongkar betulan ya jangan di kejaksaan. Pasti Solidarity Corps itu akan kuat untuk melindungi institusi ini. Apa yang kita bicarakan di sini kan itu hal yang sesungguhnya mudah untuk dilakukan. Pertanyaannya kenapa tidak dilakukan? Mengungkapnya mudah, mengalihkannya ke lembaga yang katakanlah dalam hal ini KPK yang bisa membongkar semua juga mudah, tapi kenapa tidak dilakukan? Ya menurut saya sih ini memang jadi tantangan presiden sebenarnya ya.
Tapi dalam konteks tidak harus intervensi kasus ini, tapi bagaimana kelembagaan. Tadi misalkan ini kan KPK bisa punya kewenangan sebenarnya tadi disampaikan oleh Bang Saud. Ya kalau Presiden Prabowo ingin menyelesaikan persoalan ini, dia bisa panggil Jaksa Agung, dia bisa panggil Kapolri. Setelah itu, oke, perkara ini biarkan saja diselesaikan oleh KPK. Lalu kita akan duduk bersama menyusun bagaimana strategi untuk membenahi baik itu institusi Polri dan juga institusi kejaksaan untuk punya strategi bagaimana melakukan pemberantasan tindak pidana. Oke, itu ideal ya, tapi kenapa dilakukan? Apakah kalau dilakukan akan banyak yang terbongkar, akan banyak yang terjerat, termasuk para pejabat di atas sana? Ya, kalau kasus ya bisa mulai dari kasus ya, tapi saya melihat sebenarnya penting dari sisi Presiden harusnya ini adalah persoalan kebijakannya. Bagaimana menata ini ke depan gitu. Jadi salah satu strategi yang harus bisa dilakukan itu adalah ya mengganti orang-orang ini. Oke. Kalau Anda kuncinya ada di Presiden justru? Ya kuncinya ada di Presiden. Bung Iwan, kuncinya ada di Presiden justru. Bagaimana menurut? Iya, tunggu saja, mudah-mudahan dalam minggu ini ada gebrakan besar dari Presiden ya. Minggu ini akan ada perubahan besar dari Presiden? Iya, kita sama-sama berdoa saja, mudah-mudahan dalam minggu-minggu ini ada perubahan. Oke. Ya, saya yakin Pak Presiden lebih memilih kepentingan rakyat Indonesia daripada melindungi segelintir orang yang membuat susah rakyat Indonesia. Siapapun itu? Siapapun itu tanpa pandang bulu. Oke. Ya, saya yakin itu Mas Aiman. Oke. Nah, Ya selain minggu ini itu, loh. Ya, Minggu ini berdoa tapi. Ya, satu dari sisi Presiden. Yakin Mas Aiman, dalam minggu ini ada gebrakan-gebrakan sebelum 17 Agustus ya. Sebelum 17 Agustus? Ya. Anda yakin di situ ya? Yakin di situ. Oke. Ya satu tentu dari sisi Presiden ya untuk memperbaiki atau menata ulang. Karena kita belum lihat ini agenda Presiden Prabowo untuk pemberantasan tindak pidana korupsi itu seperti apa. Karena ini masih menggunakan instrumen orang-orang lama gitu. Sebentar. Bung Yance tidak melihat ada upaya pemberantasan korupsi yang firm dari Pak Prabowo. Tapi Anda katakan minggu ini, apakah itu terkait dengan agenda pemberantasan korupsi? Termasuk bagian dari itu. Ya, termasuk bagian dari yang disampaikan oleh Abang itu. Agenda pemberantasan korupsi dalam sepekan ini akan ada kejutan. Ya minimal kasus-kasus yang membuat heboh ini semakin terang benderang arahnya kemana. Ya, karena kita udah capek juga Mas Aiman ya. Dari hari ke hari mengkanter, membela. Dan betul Anda juga mengatakan rakyat juga lelah melihat ini. Rakyat lelah dengan tontonan seperti ini gitu loh. Betul. Jadi Bukan tontonannya, isunya. bukan isunya, memang sengaja dibuat seperti itu. Oh, tontonan maksudnya ini gambaran besar gitu ya. Ya makanya, yang kita lihat sehari-hari. termasuk masih Aiman ini kan orang media juga. Jangan omongan londo ireng segera digoreng besar-besaran. Tapi yang mati keracunan diem semua. Berarti ada apa? Mati keracunan si Pak Trimo ini maksudnya? Iya, maksudnya Oke. itu. Pak Prabowo baru ngomong londo ireng sudah gempar kemana-mana. Oke, Tapi satu nyawa hilang dengan mati tidak wajar, sepi. sepi pemberitaan. Ya. Tapi tidak di rakyat bersuara. Karena Oh iya, rakyat bersuara saya akui begini ya. Yang lain kita belum tahu. Ya. Makanya Pak Yudi, Pak Sugeng, Bang Saud, Bang Pitra juga. Bang Pitra juga yang masih muda, ini negaramu. Anda yang melanjutkan nanti, jadi lebih berani lagi. Kalau takut jangan berani, kalau berani jangan takut-takut. Saya rasa. Oke, silakan. Jadi minggu ini diminta tunggu kita. Ya itu kita tunggu ya nanti Oke. seperti apa. Apa kita juga nggak tahu. Saya juga nggak berani nanyain sebenarnya. Ya satu tentu dari Enggak. sisi Presiden kita tunggu ya. Karena kalau ditanya juga pasti nggak akan dijawab oleh Bung Iwan. Ya. Yang kedua tentu dari sisi DPR sebenarnya ya. Ini kan dua institusi yang penting sekali dalam penegakan hukum kita. Tapi setelah peristiwa ini kita tidak melihat reaksi DPR yang menganggap ini satu isu yang serius untuk agenda pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia ke depan. Belum ada itu Kapolri dan Jaksa Agung dipanggil oleh DPR misalkan gitu ya. Lalu menjelaskan persoalan ini apa sebenarnya dan bagaimana penataan ke depan yang perlu dilakukan gitu. Jadi saya dari sisi itu yang mesti dilihat, kalau misalkan Presiden Prabowo nanti bisa punya satu strategi baru, orang-orang baru, menyampaikan langsung kepada publik, kenapa orang ributnya londo ireng, karena disampaikan oleh Presiden. Tapi kalau Presiden bicara soal ini, penataan ke depan, saya yakin orang akan banyak memperhatikan kasus ini ke depan. Oke, baik.
Kita kembali saat lagi, kita akan mendengar nanti dari Bung Pangi Syarwi Caniago. Satu segmen full untuk Bung Pangi, sesaat lagi.